Dalam laga Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina kali ini, ada hal yang menarik dan sayang jika dilewatkan. Pasalnya, gol pertama Indonesia ke Filipina di Piala AFF 2022 mengundang keriuhan di media sosial. Assist lemparan ke dalam Pratama Arhan disebut enggak ada obat. Indonesia menang 2-1 atas Filipina dalam laga terakhir grup A Piala AFF 2022 di Rizal Memorial Stadium, Senin, 2 Januari 2022, malam waktu Indonesia Barat. Dendi Sulistiawan mencetak gol pembuka disusul Marcelino Ferdinand, kemudian dibalas Filipina lewat Sebastian Rasmussen. Gol Dendi memicu perbincangan hangat di media sosial karena tercipta dari assist luar biasa Arhan. Ia melemparkan bola jauh dari sisi kiri ke tengah kotak penalti, yang kemudian disundul Dendi. Bola hasil lemparan Arhan meluncur deras bak umpan lambung dengan kaki. Lemparan ini memang jadi salah satu kekuatan bek kiri asal Blora tersebut. Arhan sejauh ini sudah tampil 3 kali dari 4 pertandingan Piala AFF 2022 dan mencatatkan 2 assist. Pemain Tokyo Verdy ini selalu jadi starter dalam 3 kesempatan tersebut. Lolos ke semifinal, Indonesia masih menunggu lawan. Namun Vietnam kemungkinan besar akan menjadi tantangan selanjutnya karena diprediksi bisa mengatasi Myanmar di laga terakhir dan mengunci posisi juara grup. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sangat kecewa dengan aksi Timnas Indonesia saat melawan Filipina di Piala AFF 2022. Hal itu disebabkan penyelesaian akhir Mark Klok dan kawan-kawan bisa dibilang jelek di laga malam tadi. Bermain di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina, Senin, 2 Januari 2023, pukul malam WIB, Timnas Indonesia memang unggul lebih dulu lewat gol tandukan Dendi Sulistiawan. Dominasi skuad Garuda berlanjut hingga mencetak gol kedua via Marcelino Ferdinand. Namun demikian, di babak kedua, sejumlah peluang emas yang tercipta tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Timnas Indonesia. Teaskal sejulukan Timnas Filipina pun mempertipis ketertinggalan lewat Sebastian Rasmussen, 83. Hasil ini membuat Timnas Indonesia resmi ke semifinal sebagai runner-up di grup A Piala AFF 2022. Skuad Garuda kalah selisih gol dari Thailand, yang mampu mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1. Usai pertandingan, Shin Tae-yong mengaku sangat kesal dengan penyelesaian akhir yang buruk. Padahal, kata Shin Tae-yong, Timnas Indonesia sudah diberikan evaluasi besar selepas pertandingan pertama melawan Kamboja di laga perdana grup A. Pertama, saya ingin menyampaikan selamat kepada para pemain berhasil tembus semifinal. Tetapi saya tidak puas dengan hasil pertandingan. Saat ini, saya tidak senang, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai pertandingan, Senin, 2 Januari 2023. Dengan belajar dari laga pertama melawan Kamboja, ada beberapa peluang yang sempurna, dan kita tidak bisa dapat mencetak gol. Selesai pertandingan, saya tegaskan kita bisa mencetak gol ketika mendapatkan peluang baik, apalagi performa kita semakin membaik, sambungnya. Hari ini sama seperti hari kemarin, tidak dapat manfaatkan peluang emas, itu membuat saya marah, itu yang membuat saya harus mengevaluasi lagi, tegas Shin Tae-yong. Sementara itu, belum diketahui siapa yang akan berhadapan dengan Timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2022. Sebab, skuad Garuda harus menunggu hasil pertandingan pamungkas dari grup B pada Selasa, 3 Januari 2023. Akan tetapi, Timnas Indonesia bakal dipastikan menghadapi juara grup B di semifinal Piala AFF 2022. Leg pertama semifinal Piala AFF 2022 pun berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam laga Indonesia melawan Filipina, Timnas Indonesia kebobolan pada menit ke-83. Gawang skuad Garuda dijebol oleh Sebastian Rasmussen. Timnas Indonesia bertandang ke markas Filipina untuk melakoni laga matchday terakhir grup A Piala AFF 2022. Laga Filipina versus Indonesia digelar di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, Senin, 2 Januari 2023, malam waktu Indonesia Barat. Ini adalah pertandingan yang penting bagi Timnas Indonesia karena menentukan langkah mereka ke semifinal Piala AFF 2022. Bermain di kandang lawan, skuad Garuda sempat kesulitan di awal laga, utamanya karena lapangan yang menggunakan rumput sintetis. Selama 15 menit pertama, Indonesia lebih banyak mendapat tekanan.
kiper Nadeo Argawinata sampai sibuk melakukan beberapa penyelamatan. Namun, timnas Indonesia berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-21 melalui gol tandukan Dendi Sulistiawan. Dendi Sulistiawan menanduk bola ke dalam gawang Filipina setelah meneruskan lemparan ke dalam Pratama Arhan. Sayangnya, 3 menit setelah gol Dendi, Indonesia kehilangan Nadeo karena cedera. Sang kiper kemudian digantikan oleh Syahrul Trisna Fadilah. Pada penghujung babak pertama, tepatnya menit ke-43, timnas Indonesia menggandakan keunggulan lewat gol Marcelino Ferdinand. Marcelino menjebol gawang Filipina usai bekerja sama wantu dengan Sadil Ramdhani. Gol Marcelino memastikan Indonesia memimpin 2-1 atas Filipina sampai turun minum. Memasuki babak kedua, belum ada perubahan dari kedua tim. Filipina dan Indonesia masih percaya kepada starting 11 mereka. 15 menit babak kedua berjalan, kedua tim baru melakukan perubahan. Khusus Indonesia, pelatih Shin Tae-yong memasukkan 2 pemain sekaligus, yakni Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri. Egy masuk menggantikan Sadil Ramdhani, sedangkan Yaakob Sayuri menggantikan peran Witan Sulaiman. Sekitar 5 menit setelah menginjak lapangan, Egy nyaris mencetak gol. Dia mencungkil bola ketika berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper lawan. Kiper andalan timnas Indonesia, Nadeo Argawinata tidak punya menit bermain yang panjang ketika turun di laga pamungkas grup A Piala AFF 2022. Kiper utama timnas Indonesia tersebut hanya bermain selama 22 menit. Nadeo yang dalam 3 pertandingan terakhir selalu diturunkan sebagai pemain utama, kembali dimainkan ketika bertandang ke markas Filipina di Rizal Memorial Stadium, Senin, 2 Januari 2023, waktu Indonesia Barat. Laga itu penting bagi Indonesia untuk menentukan posisi akhir di klasemen grup A. Indonesia bersaing dengan Thailand di posisi juara grup, sekaligus akan memastikan Kamboja bisa lolos menggantikan salah satu dari 2 tim di atas atau tidak. Sayangnya, perjuangan Indonesia tidak bisa dikawal Nadeo sampai peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Kiper milik Bali United itu harus ditarik keluar dan digantikan oleh Syahrul Trisna. Media asal Vietnam, TTO 247, menyebut Piala AFF 2022. Hal itu bisa tercapai jika timnas Indonesia menang telak atas Filipina di matchday pamungkas grup A Piala AFF 2022 yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila, pada Senin, 2 Januari 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.